أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dok, kami juga ingin ketahui bagaimana pendapat dokter ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW. Waktu awal-awal ya, nggak tahu ini apakah dialami oleh mu'alaf lainnya gitu. Kalau saya pribadi, waktu awal-awal tuh masih agak gini Mbak, antara kemarin kan saya habis salah ya, menjadikan utusan Allah itu seperti Allah. Ya, jadi ketika seperti ini, saya susah melihat ini saya tuh lagi seperti itu atau enggak. Itu kendalanya waktu saat itu. Cuman ketika itu terus saya mulai membiasakan untuk sholawat gitu. Kalau zikir kan ya yang itu ya, yang udah rutin gitu, udah biasa. Sholawat itu saya belakangan justru Mbak. Sampai saya umroh itu baru saya nikmatnya sholawat tuh, tadinya sholawat tahu itu harus diperbanyak, sunnah di hari Jumat dan sebagainya gitu ya. Kalau lupa sesuatu, kalau apa, ini sholawatnya. Cuman baru tahu manisnya sholawat itu ketika setelah umroh, karena dijelaskan di sana gitu kan. Ini mungkin ibadah lain itu kita masih belum tentu pahalanya sempurna apa enggak, tapi kalau kita bersolawat itu langsung dijawab sama Rasulullah ya keselamatan bagimu juga gitu kan, waktu kita bersolawat gitu. Jadi di situ saya makin cinta gitu ya. Saya dulu bingung kenapa orang Islam begitu mencintai Rasulullah, kan katanya itu sama-sama manusia juga. Betul. Gitu kan. Maaf Dok, kenapa saya tanyakan ini? Karena beberapa kali saya berdiskusi dengan para mu'alaf, problemnya sama. Ketika saya menanyakan tentang Rasulullah, mereka akan bilang bahwa terutama yang Nasrani. Jadi mereka bilang bahwa ada traumatik tersendiri untuk mengidolakan sesosok manusia sehingga takut salah ada lagi. Rasa takut, rasa takut. Jadi saya Allah saja sehingga jadi ada rasa resisten untuk mengenal lebih jauh tentang pribadi. Iya betul, itu saya rasakan. Betul, jadi ya itu sama dengan ya itu kalau kita Masjidil Haram sama Nabawi ya, Madinah, itu saya rasakannya ini lebih ke Allah, ini ke Rasulullah gitu ya. Gitu ya. Iya, jadi itu jadi setelah tahu ya, setelah mendalami Sirah Nabawi semua, Masya Allah gitu, baru tahu kenapa umat Islam begitu menjunjung tinggi Rasulullah gitu ya, yang beliau sampai menyimpan ya doa yang harusnya setiap nabi dapat jatah dan kutip untuk dikabulkan gitu ya, tapi disimpan untuk nanti kita umatnya, sampai beliau pilih duduknya sebelah kiri aja dari Allah, bukan di sebelah kanan ya kan, supaya kalau ada yang umatnya masuk neraka, beliau akan yang bersyafaat buat kita. Di situ yang saya Masya Allah. Terus yang dalam kehidupan rumah tangga juga kan kita ya acuannya beliau gitu ya, gimana yang paling baik itu yang paling baik terhadap istrinya, keluarganya, pasangannya gitu. Jadinya itu beliau itu bukan ngomong tapi memang diteladanin, contoh gitu ya, semua lengkap gitu, dan penutup para nabi. Sampai waktu itu sempat saya digodain gitu sama adik saya gitu kan ya, terus nanti kalau ada nabi lain lagi kamu ganti lagi gitu kan gitu ya. Alhamdulillah memang beliau penutup para nabi kan gitu ya, Al-Quran udah katakan itu gitu ya. Jadi udah sempurna semua yang dibawa oleh beliau. Nggak kebayang kalau nggak ada beliau gitu ya, mungkin hari ini ya nggak sampai ya risalah yang mujizat dari beliau itu ya Al-Quran itu gitu kan ya, yang yang betul-betul dijaga sama Allah dari perubahan dan sebagainya. Itu sih yang saya rasakan gitu ya. Jadi sekarang itu bener, kalau saya ngalamin kesulitan nyabut gigi nih Mbak, nyabut gigi susah minta ampun ya, nggak keluar itu ya gitu ya. Saya saya sholawat bahkan di dalam hati saya gitu ya, dan nggak ketakutan apa, padahal kayaknya tekniknya sama, keluar aja tuh giginya gitu. Jadi sampai saya Masya Allah ya segitunya ya gitu. Terus saya sampai bilang ke anak saya juga, mereka mau ujian dan sebagainya, itu sekarang saya, Umi pas banget semua yang aku pelajarin semuanya itu keluar katanya gitu kan. Terus oh iya kamu zikir nak, sholawat, iya aku zikir, aku sholawat gitu ya. Kan belum bisa yang panjang, jadi sholawatnya yang pendek aja. Iya nggak apa-apa, Allahumma sholli ala Muhammad gitu doang gitu. Itu tapi nggak apa-apa, tapi dan itu benar gitu kan. Jadi Masya Allah itu sih yang
apa ya, sampai banyak takjubnya sih. Kayak saya baru pelajarin beliau makan kurmanya itu, kenapa kok ngambilnya begini, tapi waktu ngambil dari mulut bijinya itu seperti ini gitu ya. Sampai ada yang seperti itu ya, mempelajarinya sedetail itu. Kok mikir higienis begitu? Kalau bukan Allah yang berikan beliau wahyu kan gak mungkin gitu ya, gitu. Higienisnya, oh diambilnya begini, gini. Kalau mau tidur dimatikan lampunya. Ternyata itu penelitiannya, oh ya itu supaya sel imun kita meningkat, sel kanker ditekan, seperti itu. Yang hal-hal itu yang saya makin takjub gitu sih, gitu. Makanya gak heran kenapa ya, kan seorang orang suka ngomong, itu kan sunnah gitu ya. Tapi justru ketika kita menghidupkan sunnah itu ya, makanya dulu saya suka bilang taatnya Allah dan Rasulullah gitu ya, jadi seimbang dong ya, taatnya Allah dan Rasulullah gitu ya. Terus tapi ya itu di situ saya melihatnya, oh ya iya, karena semua apapun yang dilakukan Rasulullah ya berdasarkan perintah Allah. Iya, perintah Allah gitu kan. Jadi di situ baru akhirnya saya bisa menempatkan ya, mencintai Allah seperti apa, mencintai Rasulullah seperti apa. Itu sih benar, ternyata saya nggak sendirian ya. Betul, sama ya. Itu tantangannya. Jadi kebiasaan saya, pertanyaan penutup ketika mewawancari atau diberikan kesempatan bertemu dengan saudara-saudara mu'alaf, ternyata yang paling sulit move on adalah belajar mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan hidayah dan keberkahan menyertai kita semua.